Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Giri Gumelar, NIM 106 sebagai moderator. Kemudian ada anggota anak kelompok saya yang lain. Langsung saja ya, untuk kasus renal dan endokrin ini kita dapat kasus 1. Untuk kasusnya itu ada Tuan AB 57 tahun, berat badannya 65 kg, masuk ke rumah sakitnya dengan keluhan pusing, badan pegal, sesak, mual, kaki bengkak, dan buang air kecilnya sedikit, kurang dari 100 ml per 24 jam. Kemudian selama setahun terakhir itu rutin hemodialisis selama seminggu 2 kali. Untuk LTP-nya ada suhunya 37,8, tekanan darahnya 195 per 100, untuk nadinya 100 kali per menit, dan nafasnya 20 kali per menit. Kemudian ada parameter-parameter yang tanda-tanda vitalnya yang bisa membantu, ada HB, leukosit, albumin, kalium, kalsium, fosfat, ureum, kreatinin, efferum, dan TIBC. Kemudian untuk diagnosisnya itu ada CKD pada yang menjalani hemodialisis. Kemudian ada terapi yang diterimanya, ada ceftriaxone injeksi 1 gram 1 kali 2 vial, furosemid injeksi 20 mg 3 kali 1 ampul, amlodipin 10 mg 1 kali 1 tablet, kandesartan, ondansetron, omeprazol, atau diclofenac. Udah segitu kan. Kemudian langsung saja ya ke pada masih ada ya sama transfusi PCR, PRC 3 COV, dan infus R Ringelacter. Langsung saja ke bagian pertama, ada klarifikasi istilah dan konsep. Bagaimana teman-teman, biasanya kan kita digabung juga ya sama identifikasi masalah. Kalau sekarang juga digabung juga, bagaimana, setuju atau tidak? Mungkin kalau digabung waktunya bisa sekitar 20 menitan ya, 20 menitan. Boleh ya, kalau semuanya setuju bisa langsung dimulai saja ya pada bagian klarifikasi istilah dan konsep sama sekalian identifikasi masalah pada kasus ini. Silakan yang mau berpendapat. Jangan lupa sebutan NIM dulu ya sebelum bicara. Saya dari Safan yang 62 ingin masuk. Di sini kan sebenarnya mau kayak menghubungkan data-data lab ini sama satu sama lain ya. Jadi tuh kalau yang misal di sini kan pasien kita kan diagnosisnya kan memang CKD dengan hemodialisis. Nah, terus kan di sini kan data lab-nya kan banyak nih, ada HB, ada yang lainnya juga. Nah, di sini tuh kan ada yang hipo, ada yang hiper. Nah, sebenarnya tuh semua parameter ini nih kayak tadi yang udah Bapak sampaikan, kalau misal emang parameter dari ginjal semua gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin buat nanti problem mediknya mungkin kita pisah-pisah gitu. Jadi misal buat hipertensinya walaupun emang itu manifestasi CKD kita pisah atau bagaimana ya? Ya, izin masuk ya, mungkin dari saya juga setuju Greenim 106. Biar tertata lebih baik aja nanti di brainstormingnya ya, berarti dibahasnya itu per penyakitnya ya, kayak walaupun kayak hipertensi anemianya. Iya. Mungkin saya pengen nyampein ini aja dulu problem medik
pasien di sini kan data labnya emang semuanya abnormal kecuali TIBC-nya. Kalau yang saya cari itu di sini mungkin kan kalau misalnya yang saya cari itu manifestasi dari CKD itu kan diantaranya itu emang ada di sini kan urin output dari pasien kan rendah ya, dia 100 mili per hari gitu kan. Nah, itu kan bisa buat jadi dasar perhitungan kebutuhan cairan. Nah, terus juga kan biasanya pasien CKD juga dia tuh proteinuria sama albuminuria. Di sini kan kalau proteinuria kan kita nggak bisa nentuin karena kan kita nggak ada data urin lengkap di kasus ini. Terus kalau misal albuminuria, kan kalau albuminuria itu kan kalau yang saya tahu tuh peningkatan albumin, tapi kan pada pasien kita kan albuminnya menurun. Tapi sebenarnya mungkin bisa aja karena ini kan, karena ada masalah ginjal, mungkin aja bisa turun juga. Nah terus selain itu HT dan juga overload cairan. Di sini kan pasien kita kan TD-nya 190-an gitu kan, tinggi banget. Terus juga mungkin ada HT, terus HT tuh mungkin bisa disatuin sama udem mungkin, karena mungkin dari patofis berkaitan gitu. Terus anemia juga. Nah, terus ini kan kalau misal selain itu kan manifestasi lainnya itu kan ada gangguan tulang. Nah, gangguan tulang tuh biasanya tuh parameter yang bersangkutan tuh kalsium sama fosfat. Jadi ada hipokalsemia sama hiperfosfatemia. Mungkin terus juga kan sini ada gangguan elektrolit kalium juga ya. Mungkin di sini ada hiperkalemia. Mungkin buat parameter yang masih berkaitan kayak misal kayak kalsium sama fosfat kan ini kan jadi satu parameter adanya gangguan di tulang, mungkin bisa jadi satu problem medik aja gitu. Mungkin dari saya segitu dulu. Baik, terima kasih Nada atas saran-saran dan masukannya. Mungkin ada masukan lagi dari yang lain. Silakan langsung on mic aja. Izin masuk. Saya Yonatasha, NIM 59. Ini nambahan aja ya dari perkataan Nada tadi. Tadi kan juga ada problem medikalium, kalsium seperti itu. Nah, ini kan pasien juga udah diterapi infus ya, infus RL 15 TPM. Dan tadi kan ada output urin juga. Mungkin nanti kita bisa menghitung kayak terapi rumahan untuk pasien itu. Terus infusnya itu apakah udah cocok untuk pasien yang hiperkalium seperti itu. Baik, terima kasih Yona. Yang lain ada tambahan atau tidak? Untuk waktunya masih banyak, 15 menit lagi. Maaf tadi Mimi lagi sesi klarifikasi istilah sama apa ya? Sama identifikasi masalah digabungin. Ayo mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Saya Yuliana Rumarin ingin menambahkan masukan terkait dari parameter labnya itu kan ada kadar albuminnya kan kurang, dia hipoalbumin karena kan pasiennya kan CKD. Jadi mungkin nanti bisa dipertimbangkan apakah kalau kadar 2,8 itu apa perlu menambahkan penambahan terapi albumin kepada pasien. Seperti itu. Baik, terima kasih Yuliana. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Saya Nabila Ikramina, NIM 063. Dari pasien ini kan pasien mengalami mual.
Nah, ini mungkin kita bisa dibahas ya, yaitu mual karena dia diberikan obat atau karena apa? Karena diagnosis CKD-nya. Gitu. Makasih. Ya, makasih Nabila atas sarannya. Yang lain masih ada saran atau masukan? Mungkin dari saya sendiri juga ada masukan. Kan di sini leukositnya itu tinggi ya, berarti nandain ada infeksi ya. Tapi di sini kan tidak diketahui juga infeksi. Dina Ayu yang 60 izin masuk. Oh ya, Din, silakan Din. Ya baik. Sepertinya sinyal saya agak putus-putus ya. Ya, gak apa-apa. Jadi kan ini tadi sebentar. Pasiennya dikasih omeprazol ya. Ya, Iya. nah ini maksudnya dilihat juga apakah pasien ini sudah tepat diberikan omeprazol, PPI, atau golongan H2RA, misalkan itu untuk profilaksis di pasien karena obat-obatan yang lain. Atau tapi pasiennya di sini nggak ada riwayat dispepsia atau apa kan? Nggak ada. Gak ada Iya. di sini riwayatnya gak diketahui juga. Ya, jadi mungkin lebih dicari, maksudnya nanti dicari lagi, kita cari apakah lebih baik tetap omeprazol atau H2RA untuk profilaksisnya. Baik, makasih Dina masukannya. Ngelanjutin yang tadi, mungkin tadi kenapa leukositnya tinggi, kenapa terus kan jadi dikasih ceftriaxonnya, kenapa dikasih ceftriaxon juga, mungkin kita bisa cari sama-sama ntar. Yang lain ada yang menambahkan lagi? Iya, saya Talia, izin masuk. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, terdengar. Iya, saya Talia NIM 058, mau izin masuk. Di sini mungkin bisa jadi problem medik baru karena dari data lab HB-nya sama FE serumnya itu rendah. Jadi pasien bisa dikatakan anemia. Jadi kita bisa mempertimbangkan apakah terapi anemia yang diberikan seperti transfusi PRC sama suplemen yang diberikan itu kayak apa, asam folat itu apakah sudah sesuai apa belum, seperti itu. Atau mungkin bisa dialihkan dengan terapi yang lain. Oh ya, baik, kita lihat. Terima kasih masukannya. Untuk waktunya 10 menit lagi. Kalau masih ada masukan dan saran dari teman-teman, silakan langsung berbicara saja. Saya Dina Ayu, 60. Izin masuk. Silakan Dina. Sebenarnya mau nanya sih, ini ureum itu sama aja urea atau gimana ya teman-teman? Iya enggak sih? Kalau misal ya ureum tuh urea ya. Maksudnya itu asam urat bukan sih? Nilai asam urat Oh, nilai atau beda? asam urat. Itu berarti nilai asam urat. Berarti Kayaknya- hiperurisemia lah. Kayaknya kalau dari nilai normal itu bukan asam urat. Kayaknya lebih ke urea sih kalau aku cari. Tapi aku juga kurang tahu. Belum nyari sampai situ. Maksudnya tadi kan pasiennya pegal. Oh. Maksudnya kan pasiennya ini kan pegal-pegal. Jangan-jangan ada apa tadi yang indikasi asam urat tinggi? Hiperureum. Hiperuresemia. Ya.
Gimana teman-teman, masih ada tambahan lagi atau bagaimana? Untuk waktunya 8 menit lagi. Izin masuk lagi. Di sini kan pasien kan dikasih tablet natrium bikarbonat kalau nggak salah. Mungkin perlu dievaluasi lagi karena di parameter data lab kan di sini nggak ada data buat nilai bikarbonatnya. Mungkin kita bisa evaluasi penggunaan dari tablet natrium bikarbonat 3 kali 500 ini. Terima kasih. Ya baik, Nada, terima kasih masukannya. Silakan, ada lagi yang mau berpendapat atau memberikan masukannya tentang apa saja yang harus dibahas ntar di brainstorming. Ya, saya Talia 6058 mungkin bisa menjawab sedikit yang saya ketahui tentang kadar ureum yang tadi yang dibingungkan sama Gina ya. Kalau kadar ureum tinggi itu biasanya dikarenakan karena adanya fungsi ginjalnya itu udah nggak berfungsi dengan baik seperti itu. Sehingga dilihat dari gejalanya pasien itu terlihat gara-gara adanya kadar ureum yang tinggi itu menyebabkan gejala seperti mual, pusing, sama cepat lelah seperti itu. Jadi mungkin hampir mirip sama gejalanya sama si tadi Din? Kadar Hiperurisemia. ya seperti itu. Jadi bisa jadi salah satu problem medik baru dilihat dari gejalanya karena adanya hiperurisemia. Gitu. Silakan yang lain kalau ada yang mau menambahkan kembali, langsung saja. Saya mau menambahkan Yuliana Rumuarin, NIM 061. Jadi pasien ini kan dia CKD, hemodialisis, sama dia juga ada hipertensi. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa ngecek apakah di terapinya itu obat-obat anti hipertensinya itu sudah sesuai atau tidak. Apakah obat-obat itu kan pemberiannya kan oral ya. Nah, sedangkan pasiennya kan CKD. Jadi mungkin bisa dilihat kira-kira terapi obat itu tuh ada pengaruhnya terhadap ginjal atau tidak. Kemudian untuk terapi pemberian kan ada diberikan NSAID, N-adiklofenak. Nah, kalau lihat dari indikasi pasien kan tidak ada tanda-tanda tidak ada tanda-tanda nyeri, kecuali dia ada bengkak. Tapi mungkin kalau bengkaknya itu disimpulkan mungkin gara-gara dia ada hipertensi dan lain-lain itu. Jadi mungkin nanti bisa dicari kira-kira obat anti hipertensi sama obat natrium diklofenak itu sudah tepat diberikan kepada pasien atau tidak. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Yuliana. Untuk waktunya tersisa 4 menit lagi ya. Kalau masih ada yang mau memberikan saran dan masukan, silakan.
Gimana teman-teman, masih ada atau tidak? Kalau masih ada atau tidak ya? Kalau udah tidak ada, mending dilanjut aja guys ke ini, ke sesi selanjutnya, brainstorming. Bagaimana, masih ada atau Mau masuk. oh ya, silakan Dina. Dina Yunim 60. Ini pasiennya kan dapat furosemid ya. Furosemid ini menyebabkan hiperkalemia nggak sih ya? Efek sampingnya. Hiperkalemia kan kaliumnya tinggi. Nah, ini pasiennya juga kaliumnya udah tinggi. Maksudnya apakah sudah tepat begitu? Ya, terima kasih. Ya berarti di ini lagi ya, di evaluasi lagi tentang penggunaan furosemidnya. Silakan yang lain, masih ada atau belum? Waktunya 2 menit lagi. Kalian yang 058 izin masuk. Di sini kan pasien mendapatkan terapi dengan laktat, sedangkan pasien ini didiagnosa CKD. Jadi kita mungkin bisa perlu dipertimbangkan kembali pemberian RL ini apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Natalia. Gimana teman-teman, masih ada tanggapan lagi? Tambahan lagi apa yang perlu dibahas, Pak? Apa yang perlu dibahas ntar pas brainstorming. Mungkin kalau sudah tidak ada, dilanjut saja ya. Waktunya juga sudah habis sih. Baiklah, kita lanjutin saja ke sesi selanjutnya, itu ada sesi brainstorming. Gimana teman-teman, apakah untuk sesi brainstorming itu kan tadi udah di ini ya, per problematik dibahasnya. Apakah mau langsung digabungin sama analisis permasalahan atau bagaimana ya? Atau cuma perbagian aja ntar, perbagian brainstorming? Izin masuk ada 862. Kayaknya lebih baik digabung aja kayak biasanya. Digabung bisa. Udah, berarti digabung aja ya. Untuk waktunya mungkin bisa tadi 1 jam mungkinnya cukup. Berarti untuk sekarang sesi brainstorming dan ini ya, analisis permasalahan. Langsung masuk saja ya, mungkin kan tadi per problematik jadi ininya dibahasnya. Berarti kita bahas dari apanya dulu ya, dari hipertensi mungkin boleh, atau dari CKD-nya dulu, CKD-nya sendiri. Bagaimana, mau yang mana dulu? Maaf kalau izin masuk ada 62. Kayaknya kalau CKD itu kan sebenarnya kayak kumpulan. Bulan iya sih. Ya, jadi kayak langsung aja kayak hipertensi. Langsung aja. Kita hipertensi dulu, terus anemia, terus selanjutnya bla 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 gitu aja. Mungkin tadi Tuhan udah nulis problem mediknya atau belum, barangkali. Barangkali udah. Oh ya, tadi yang jadi ini siapa ya? Yang jadi notulen? Udah aku tulis. Udah, ya udah. Ya udah, berarti sekarang kita bahas ini ya, bahas hipertensinya saja, hipertensinya aja. Monggo yang mau berpendapat tentang hipertensi.
Mohon maaf, mungkin apa kita bahas CKD, maksud tadi bahas CKD itu sih sebenarnya kita nentuin dulu kayak si CKD-nya tuh masuk stage berapa gitu, sudah seberapa parah gitu. Jadi enak-enak gitu kesananya tuh buat nentuin terapi-terapi buat yang lainnya. CKD aja berarti. Uh-uh. Kalau gitu, saya Yuliana Romarin, NIM 061, terkait dengan CKD. Pasien kan mengalami kenaikan nilai kreatinin. Jadi untuk pemberian CKD-nya itu kan berarti kita harus menghitung GFR-nya. Nah, dari hitungan GFR saya itu hasilnya itu 6,51. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa pasien itu dia masuk dalam kategori CKD end stage yang 5. Seperti itu. Jadi mungkin untuk terapi CKD-nya mungkin bisa lebih fokus ke yang stage 5-nya, sesuai dengan hasil GFR-nya. Seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih Yuliana. Ada lagi yang mau berpendapat tentang problematik CKD-nya ini? Siapa tahu ada yang berbeda gitu hasil hitungannya atau gimana? Natasha, NIM 59, izin masuk. Kalau tadi kan kata Yuliana itu kan pasiennya stage kelima. Nah ini kan berarti kan emang pasiennya udah mendapatkan terapi hemodialisis. Nah berdasarkan literatur itu yang aku dapatkan itu hemodialisis untuk pasien yang stage 5 itu 3 kali 4 kali seminggu. Nah itu kan kalau dari itu kan pasien melakukan hemodialisis baru 2 kali seminggu. Nah itu mungkin dari teman-teman apakah ada tanggapan atau kita tambah jadi 3 sampai 4 kali dalam seminggu seperti itu. Terus juga aku baca-baca juga kalau hemodialisis itu kan pasien juga ureumnya tadi tinggi. Nah hemodialisis itu tuh bisa menurunkan kadar ureum gitu, tapi mungkin dari teman-teman ada tanggapan lain atau ada penjelasan yang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Yona. Berarti kan ini tuh untuk hemodialisisnya tuh setahun terakhir 2 kali seminggu ya sampai sekarang berarti ini hemodialisis. Kalau kata bapaknya tadi tuh dia baru seminggu hemodialisisnya. Iya enggak sih? Baru seminggu 2 kali berarti. Oh, seminggu 2 kali. Enggak, maksudnya dia tuh baru HD-nya itu baru seminggu ini, baru seminggu gitu, dan seminggu tuh baru 2 kali di hemodialisis. Oh. Maaf, tapi di sini di lembar kasusnya kan udah 1 tahun terakhir rutin hemodialisis. Jadi menurut saya udah hemodialisisnya emang udah setahun terakhir. Iya, tipe berarti ya, Pak. Berarti itu pengaruh nggak sih mungkin dari pendapat Yona tadi kalau hemodialisisnya itu masih 3 kali seminggu, tapi 1 tahun terakhir itu dia rutin cuma 2 kali. Mungkin karena dia hemodialisisnya cuma seminggu 2 kali, jadinya kadar ureumnya itu tetap naik gitu, nggak turun. Iya bisa sih. Coba cari literatur lagi.
Silakan teman-teman kalau ada yang mau berpendapat tentang CKD-nya ini, bisa langsung berbicara saja. Saya Talia NIM 058 izin masuk ya. Tadi kan pasien mendapatkan terapi furosemid injeksi buat menerapi hipertensinya, karena hipertensi pasien itu sampai 195/100 mmHg ya. Nah, dari literatur yang saya temukan ternyata malah dosis furosemid 20 mg itu dianggap kurang efektif, sehingga sarannya itu dosisnya ditingkatkan menjadi 80 sampai 160 per hari. Seperti itu. Apakah ada tanggapan lain? Mohon maaf, 80 sampai berapa miligram? 80 sampai 160 mg per harinya. Karena dosis 20 mg itu masih dianggap kurang efektif untuk pasien CKD, seperti itu. Saya Natasha, NIM 59, izin masuk. Tadi kan dari kata Mbak Talia, tadi kan furosemidnya dinaikin 80 sampai 160 mg per hari. Nah, ini kan kalau dari terapinya pasien itu furosemid 20 mg 3 kali 1 ampul. Nah, itu berarti kita menambahkan frekuensi pemberiannya atau kekuatan sediaan dari furosemid. Kekuatan sediaan furosemid ada berapa aja ya? Berarti kalau bisa ditingkatkan dalam intensitas dalam satu hari, bisa 2 sampai 3 kali sehari mencapai dosis 80 sampai 160 seperti itu. Kalau semisal dalam satu dosisnya itu nggak ada yang mencapai 80 mg atau bagaimana? Saya Yuliana Romuarin 061. Kalau dari Yona tadi menyarankan untuk menambahkan frekuensi penggunaannya gitu ya, Yon? Supaya dia bisa jadi 80 sampai 160 mg per hari. Iya, itu kalau kekuatan furosemidnya injeksi 20 mg. Mungkin kalau pakai yang kekuatan lain kan bisa 2 kali. Iya. Soalnya ini kan kalau 20 mg 3 kali 1 kan tetap totalnya cuma baru 60. Nggak sampai kayak yang 80. Kalau di pasaran setahu saya ya 20 mg sih. Atau mungkin bisa dinaikkan jadi 40 mg tapi 2 kali sehari untuk dosis furosemidnya. Atau mungkin ada pendapat lain? Mungkin sementara itu dulu kali ya. Untuk selanjutnya kita bisa cari bareng-bareng nanti di luar forum. Terima kasih. Baik, mungkin untuk tadi furosemidnya di ending dulu ya, biar menghemat waktu juga. Mungkin sekarang bisa masuk ke hipertensi.
Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Izin bertanya juga sih kalau ini. Nah, ini kan pasien tekanan darah pasien itu 190 ya. Berarti ini tuh posisi 190 tuh belum menerima ini ya, belum menerima terapi yang di bawah. Atau gimana ini tuh? Maksudnya? Kan tekanan darah itu 195 ya. Nah kan udah yang di bawah tuh udah diterapi, itu posisinya tuh udah nerima terapi apa belum? Soalnya kita kan nggak tahu ya ini hari keberapanya. Maaf, izin masuk. Sepertinya belum, karena di sini kan itu tuh data saat masuk rumah sakit gitu loh. Oh, berarti di bawah tuh semuanya belum gitu. Baru rencana terapi ini tuh. Iya. Oh, iya. Kalau terapi hipertensinya ini kan ada 2, amlodipin sama andesatan. Berarti kalau seperti ini tuh kita tentuin obat ini tuh pas atau enggak ya, cuma bukan ke efektif apa atau enggak ya. Soalnya belum tahu efektif apa enggak. Udah bener sesuai guideline apa belum. Kalau dari Yuliana Romuari 061, kalau dari saya tuh hipertensi ini kan udah dikasih furosemid juga kan. Nah, jadi kayak menurut saya tuh sepertinya ini furosemid ini sudah cukup gitu. Soalnya dia tuh kan ada bengkakan. Nah, jadi furosemid itu untuk mencegah itu kelebihan cairan di pasiennya itu. Jadi kalau untuk amlodipin sama kandesatan dari saya tuh rasanya tidak terlalu tepat untuk pasien ini. Mungkin kalau ini kan hipertensinya karena dia CKD itu kan, jadi mungkin furosemid sih sudah cukup. Kalau dari saya. Berarti dari Yuliana amlodipin sama kandesatannya dihilangin ya? Karena emang sama kandesatan, tapi mungkin dari teman-teman ada pendapat lain, soalnya kalau furosemid itu dari saya tuh rasanya sudah cukup, soalnya pasien ini kan CKD, terus dia tuh kan di ginjal, jadi menurut saya tuh rasanya sudah cukup penggunaan furosemid ini aja. Untuk target terapinya itu yang stage 5 itu 140 ya. Tekanan darahnya tuh. Bentar, tadi ada di midlife. Aku masuk dulu. Nah, dan yang 62, kalau misal dari guideline yang aku baca ini, ESC atau ESH, mungkin teman-teman juga bisa buka, yang 2018, kalau misal hipertensi buat pasien CKD tuh, kalau di sini inisial terapinya tuh kombinasi benar ACI atau ARB, terus CCB, terus sama diuretik, dan diuretik yang direkomendasiin kalau misal mana sih tadi? Oh ya, kalau misal GFR kurang dari 30 itu yang direkomendasiin furosemid. Jadi di sini udah triple kombinasi gitu. Berarti yang hipertensi udah tepat. Kalau dari guideline ini, iya mungkin yang perlu dilihat dosis-dosisnya gitu. Atau mungkin ada teman lain yang nemu guideline lain atau gimana? Dina Ayu 60 izin masuk. Kalau dari guideline yang aku temuin ya, ini
Iya benar kata, setuju sama Nada tadi. Kalau misalkan pasien hipertensi dengan CKD emang udah masuk kombinasi ACI atau ARB, kemudian ditambah sama lopagen, itu ada furosemid. Nah, tapi kalau GFR-nya lebih dari 40, itu ditambahin tiazid atau CCB, kayak gitu. Yuliana Rumorin 061. Tiazidnya yang dosis berapa, Din? Tapi di sini belum ada dosisnya sih, cuma baru nama obatnya aja direkomendasiinnya. Nada 62 izin masuk, kayaknya kalau misal tiazid itu bukan berkaitan sama dosis, tapi emang tiazid itu tuh kalau di sini dikatakan emang kurang efektif kalau misal GFR terlalu rendah gitu, jadi nggak direkomendasikan. Iya, maksudnya di sini yang direkomendasinya untuk GFR yang lebih dari 40 ini tiazid atau CCB. Tapi kalau GFR-nya kurang dari 40, ini loop agent itu furosemid gitu. Jadi tetap mesti kombinasi 3. Berarti untuk hipertensi ini tidak ada DRP-nya, cuman tadi yang underdose furosemid. Dari saya cukup. Mungkin moderator. Berarti hipertensinya udah ini ya, udah nggak ada ini kecuali di ini ya resimennya tadi udah nggak ada problem, udah nggak ada masalah. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke Mohon maaf, izin masuk. Oh iya. Nah, dan yang kedua, mungkin kalau misal dosis, kalau dari saya belum bisa memastikan ada DRP atau enggak, karena kan di sini mungkin dari kasus kemarin kan kita juga dapat ngasih terapi kandesartan. Kandesartan kan kemarin itu kan ada resiko ke ginjal kan, bisa naikin SCR kan. Jadi mungkin kalau dosis 16 itu perlu pertimbangan apakah ketinggian atau enggak ya. Soalnya kemarin kan kita pakai yang 4 mg karena kemarin itu di literatur yang aku temuin itu kalau misal pasiennya itu hemodialisis malah dimulai dari 4 mg gitu. Oh iya ya. Apa Yuliana Rumorin 061, apakah kandenya diturunkan jadi 4 mg itu? Oh ya, Natasha NIM 59. Ya, kalau aku setuju sama Juliana sama Nada, itu kandesatannya diturunkan. Itu juga kan di PRQ kayaknya itu PRQ 2015 itu kan kalau serum kreatinnya itu juga udah lebih dari 1,5, kayaknya itu perlu diturunkan dosisnya untuk kandesatan, untuk pasien CKD. Berarti overdose, ada satu overdose, satunya underdose untuk HT. Ada teman-teman gimana? Iya, aku setuju. 4 aja ya? Oh, moderator. Berarti untuk tadi untuk itunya kita pastiin di furosemidnya ya sama di kandesartannya ya. Kandesartannya diturunin, furosemidnya di naikin. Ada lagi nggak yang buat hipertensi? Siapa tahu masih ada masukan dari yang lain? Cukup dari saya. Oh, mau nanya, bentar, tadi balik lagi. Langkah kedua ya. Soalnya kalau untuk terapi inisiasinya itu ACI atau ARB plus diuretik. Kalau menurut itu konsensus hipertensi. Maksudnya gimana, Din? Gimana, teman-teman?
Jadi gini, terapi inisiasinya itu kalau gagal ginjal kronis itu pertama ACI atau ARB. Oh ya, salah. Benar ada CCB-nya deh. Maaf. Terapi pertama sudah benar kan? 3 kombinasi itu. Iya, sudah. ARB, CCB, sama diuretik loop. Diuretik. Oh ya, Nada nih Bang izin masuk, mungkin ini sekalian monitoring juga atau nanti? Sekalian aja kan sampai habis. Boleh kalau brainstorming kan sampai itu aja, nanti ada sesi buat buat fix siapa sih yang buat fix-nya itu loh. Sekarang tuh ya yang kalau buat termasuk terapi non farmakologi juga kalau mau ngasih ini sekarang itu boleh. Mungkin kalau dari saya rekomendasi buat terus memantau kalium ya, karena di sini pasiennya kan emang udah hiperkalemi juga. Itu buat yang hipertensi ya. Oke. Mohon maaf, Dina Ayu, Dina Poli izin masuk. Ya sih. Ya silahkan nih. Iya benar tadi yang saya baca. Jadi kalau untuk inisiasi yang pertama, obatnya ini ACI atau ARB plus TCB atau ACI atau ARB plus diuretik. Begitu. Tapi kalau untuk yang langkah kedua itu ACI atau ARB plus TCB plus diuretik gitu. Berarti ini pasien kedua ya? Iya berarti kalau yang mau dimasukin pasiennya udah pakai langkah kedua. Ya langsung yang kombinasi 3 terapi berarti ya. Kombinasi 3 obat. Tapi tadi yang langkah pertamanya itu justru yang 2 ini ya, yang tunggal plus diuretik. Yang diuretiknya tadi Dina itu plus bagian atau kedua. ARB. Enggak. Jadi kalau untuk terapi inisiasinya ini kan ACI atau ARB plus CCB itu aja. Atau ACI atau ARB plus diuretik gitu. Jadi mau CCB atau diuretik gitu pilihannya yang 2 obat itu. Tapi kalau yang langkah kedua itu 3-tiganya ada CCB, ada diuretiknya. Bentar. Kalau yang ini nih malah 3 ya kombinasinya, ARB, CCB, sama diuretik loop. Iya. Apa memilih menghilangkan CCB? Soalnya yang furosemid harus dikasih ke pasien, tidak bisa dihilangkan. Tadi kan yang kandesartan tuh diturunin, jadi turunin buat apa sih tadi tuh? Biar Dia itu ada efek sampingnya, ya kan ada ADR-nya ya. ADR ke Ginjal. ke apanya tadi? Ginjal kalau dosisnya tinggi. Kalau untuk pasien CKD dosis startnya itu dari 4 mg sampai 8. Mungkin kalau dari ngikutin yang Dina temuin ya, kalau dari saya sih mending kandesartannya dihilangin aja ya, ada efek sampingnya juga sih. Jadi yang ngambilnya tuh yang amlodipin plus furosemid. Maaf, izin masuk. Bukannya kalau ARB itu emang first line-nya ya? Tadi Dina bilang apa sih first line-nya? First line-nya itu
ARB atau C. Gimana, Din? Iya, ACI atau ARB. Jadi pilih ACI atau ARB, tapi emang itu udah first line-nya, jadi nggak bisa dihilangin yang ACI atau ARB. Iya. Kirain itu atau CCB ya. Sorry. Yang bisa, maksudnya yang pilihan itu yang kalau inisiasi pertama pilih diuretik atau CCB gitu pemberiannya. Tapi kalau yang kedua itu CCB sama diuretik plus ACI atau ARB. Oh iya, sorry. Moderator, sepertinya waktunya hampir habis. Mungkin kita simpulkan aja hipertensinya. Pakai yang itu aja kali ya, yang diuretik loop furosemid sama ARB, jadi CCB-nya dihilangkan. Soalnya furosemid harus digunakan, tidak bisa dihilangkan. Ya udah. Tergantung ya, kalau dari teman-teman setuju ya ikut dari teman-teman. Gimana yang lain? Setuju. Supaya pindah ke anemia. Ya udah, kan ini juga sih sebenarnya ntar juga ada seksi ini ya yang bagian penetapan penetapan problematiknya. Ya udah, mungkin sekarang lanjut aja ke anemia ya. Nah, silakan kalau ada yang mau berpendapat tentang anemianya. Izin masuk nada dan 62. Kalau misal terkait anemia kan mungkin kalau misal dari data kan terlihat kalau misal HB-nya itu kan sampai 6,1, rendah banget. Terus juga mungkin dilihat dari serum besinya yang kedua. FSR-nya kan emang turun walaupun emang nggak terlalu turun gitu. Nah, terus kan mungkin kalau teman-teman udah baca juga, kalau misal sebenarnya terapi anemia buat CKD, kayak anemia tuh biasa terjadi pada CKD dan terapinya tuh biasanya tuh sebisa mungkin kan kita menghindari transfusi karena ada beberapa risiko yang tidak menguntungkan tentunya dan lebih direkomendasikan ESA. Tapi kalau misal itu aku baca dari Kedigo ya. Tapi kalau misal aku baca dari Pernefri yang guideline dari Indonesia itu masih bisa direkomendasikan transfusi kalau misal si HB-nya itu kurang dari 7 gitu. Dan target HB-nya itu 7 sampai 9 aja. Jadi masih kalaupun udah dikasih transfusi juga emang HB-nya masih rendah gitu. Nah, sekalian izin tanya lagi, kalau misal target HB-nya itu maksimal hanya 9, apa perlu pertimbangan penambahan ESA setelah HB-nya udah mencapai 9 atau gimana? Terima kasih. Ya berarti dari nada itu tadi berarti transfusinya tetap ya, Nad. Terus ada pertimbangan buat penambahan ESA ya? Atau mungkin pertimbangan juga kalau nggak ESA yang ada zat besinya itu apa? Yang kemarin loh, Din. Din yang kabarnya ada yang nggak ada zat besinya diketahui. Ya, oral, ya besi. Oral zat besi kan disebut zat besi kan ya? Jadi Kan, waktu kemarin kan nemuinnya kalau misalkan kombinasi transfusi, saya Dina Ayu NIM 60 izin masuk. Kalau kombinasi transfusi sama ESA sama apa tadi zat besi? iya. Ferratin kan. Ini dapat mengurangi penggunaan dari transfusi darah tadi. Iya. Nah, juga meminimalisir penggunaan dari itu PRC. Soalnya kan kalau PRC kan efek sampingnya itu banyak dari Tadi di aku Dina putus. Din, maaf, kamu suaranya terputus-putus, Din. Dina, sinyalnya, Din. Tadi tuh sih aku nangkapnya ya, Dina tuh kalau penggunaan plus ESA plus ferratin berarti ya. Jadi bisa ngurangin penggunaan si transfusinya. Soalnya kalau pakai transfusi katanya tadi apa? Putus-putus. Berarti
transfusi tetap terus ditambahin ESA saat transfusi atau gimana maksudnya ya? Nah, itu ya. Gini juga. Harusnya transfusi nggak boleh dibarengin sama ESA, tapi transfusi. Iya, atau setelah transfusi kurang lebih tadi. Kan transfusi dulu, kalau lihat HB-nya meningkat, ada signifikan naik, tapi naiknya nggak sampai 10, ya mungkin bisa dilanjutkan sama ESA, soalnya kan kalau transfusi tidak boleh banyak-banyak gitu kan. Itu 3 course lagi. Ya, izin masuk lagi tadi mungkin maksud yang saya sampaikan tadi itu penambahan itu setelah terapi setelah transfusi itu selesai. Jadi kan di sini transfusi kan tadi yang udah aku sampaikan mungkin targetnya itu maksimal di sini 9. Jadi kalau misal dipantau HB-nya dan HB-nya itu emang udah 9, mungkin bisa dilanjutin sama ESA atau gimana gitu maksudnya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi setelah transfusi itu selesai. Ya, mungkin tadi sorry ya, yang tadi Dina Ya, izin masuk. Nah, tadi Dina terus 60. Ya, jadi yang tadi yang udah pernah ditemuin kemarin, penggunaan tadi transfusi, ESA, dan iron suplemen ini dapat mencegah penggunaan penggunaan transfusi banyak loh. Kan efek samping dari transfusi itu kan banyak ya, misalkan kayak alergi gitu. Jadi dapat meminimalisir penggunaan dari transfusi. Terus juga transfusi darah tuh mahal ya. Iya. Gitu. Oh, maaf Din, maksudnya kalau kayak gitu berarti transfusinya dihentiin Bareng. atau gimana? Enggak bareng Ada atau gimana 3, dikasih? iya barengan, maksudnya ada. Bersamaan. Iya, yang pernah aku baca itu pemberiannya bersamaan. Kayak ada, maksudnya kasih transfusi dulu, habis itu ESA, habis itu iron. Apa boleh bisa barengan gitu ya? Maksudnya kan transfusinya itu habis dikasih transfusi loh, maksud aku. Oh. Jadi tahu maksudku itu lanjut aja, Mbak ya. apakah tidak pemantauan dulu HB-nya itu, maksudku. Tidak sambil dipantau dulu gitu kan HB-nya naik berapa. Kalau ESA sama iron itu pemberiannya tuh kan HB-nya 10 ya? 10 apa 8 gitu kalau nggak salah. kurang Kalau 10 kalau ESA, kalau nggak salah. Oh, tapi ini kan dia 6 kan, 6,1. Jadi kalau dari saya mendingan dia transfusi dulu tetap, tapi itu kan 3 kolv ya, mungkin dikurangi dulu sambil dimonitoring. Itu kalau HB-nya udah naik ke 8, mungkin bisa di stop terus diganti sama kombinasi tadi ESA sama iron gitu. Iya, berarti kalau dari nada tadi sampai 9 ya, Nad? Iya. Ininya. Terus saya ini asam folatnya perlu tidak? mana? Asam folatnya maksudnya sekalian aja nih, kan tadi kan udah ngomongin katanya folat. Cuma transfusi aja. Nah, ini asam folatnya perlu nggak gitu? Asam folat ini ada hubungannya nggak sih sama albumin? Nggak ya? Kalian yang sama 58 mau izin masuk ya coba. Kalau semisal transfusi PCR itu dilakukannya hanya sebelum saat pasien itu mau hemodialisa, terus habisnya di terapinya nggak perlu pakai ESA atau iron, tapi cukup dikasihkan asam folat gimana? Soalnya kalau pemberian asam folat sendiri pada pasien gagal ginjal itu sudah sesuai sama teori. Asam folat itu fungsinya sebagai bahan pembentuk sel darah merah. Selain itu, di gagal ginjal kronik juga kan menyebabkan penurunan eritropoietin atau apa itu. Terus suplemen asam folatnya itu sendiri bisa membantu untuk mengatasi hiporesponsif dari eritropoietin pada gagal ginjal kronik seperti itu. Jadi kita udah sesuai aja gitu sama pemberian asam folat tanpa dikasih terapi iron sama ESA. Saya Yuliana Rumarin 061 mau bertanya Talia, kalau asam folat itu dia kenaikan itunya berapa persen? Menaikkan HB itu berapa persen?
Apakah dia itu fungsinya untuk menaikkan HB ataukah hanya mempertahankan HB-nya supaya tidak turun gitu maksudnya? Untuk membantu mengatasi kondisi hiporesponsif dari eritropoietinnya. Jadi kalau untuk kenaikannya berapa persen, saya belum tahu sih. Soalnya kan yang ditakutkan itu kan tadi dari Thalia rencananya HB-nya itu transfusinya sebelum hemodialisis ya. Setelah itu dilanjutkan sama pakai asam folat. Nah, takutnya itu dia dikasih sebelum hemo, tapi udah setelah hemodialisis HB-nya turun. Terus kalau dikasih asam folat gitu aja itu apakah dia membantu naik HB atau gimana gitu? Soalnya asam folat juga kan kaitannya sama gagal ginjal kroniknya itu ada pengaruh eritropoietinnya. Aku nangkepnya gitu aja sih. Kalau untuk efektif apa enggaknya mungkin kita cari bareng-bareng aja. Oke. Jadi kita masih ada dua kemungkinan antara masih dikasih terapi tetap asam folat atau diganti ESA sama iron gitu ya. Ya mungkin untuk ininya segera diinin aja ya, soalnya waktunya sih dari waktu yang buat kuliahnya sih tinggal 5 menit lagi ya, 2.40 kayaknya. Kalau gitu saya Yuliana Rumari NIM 061 mau itu dari tadi belum ada yang menambahkan tentang terapi kebutuhan cairan ya untuk CKD-nya. Ya, Belum ada yang nambahin kan? Nah, tadi dari Thalia bertanya tadi kan RL itu bisa nggak dikasih untuk pasien CKD? Kalau dari saya itu RL itu tidak bisa diberikan. Nanti mungkin bisa diganti sama D5. Nah, terus kalau mau diganti sama dextrose, dari perhitungan saya itu dapatnya untuk kecepatan infusnya itu 5 TPM. Terus untuk parenteralnya kan 30% itu dapatnya 2 TPM kayak gitu. Terus untuk infus RL-nya itu kan 15 TPM-nya, itu kira-kira gimana? Apakah diganti aja sama yang D5 itu sama TPM-nya itu 2? Kalau dari teman-teman gimana? Tinggal 5 menit. Dina Ayu NIM 60 setuju. Soalnya kan RL nggak boleh ya. Untuk Jadi saya juga setuju Pak, penggantian RL menjadi dextrose. Karena banyak juga ya RL karena memperburuk hiperkalemianya. Oh ya, berarti untuk RL-nya ini fix dihilangin aja ya. Ya, terapi terapi itunya diganti sama dextrose 5%. Oh diganti, berarti bukan hentiin. Diganti, itu kan TPM-nya kan over ya. Kalau dalam perhitungannya itu cuma 2 TPM. Oh iya. Mungkin itu aja moderator, kesimpulan waktunya udah habis. Enggak, mungkin tadi agak nambahin dikit yang mual yang ditanyain Bila. Kalau itu sih kayaknya udah. Kalau saya cari-cari sih buat on-dance center-nya udah sesuai gitu 4 mg ya 3 kali sehari. Mungkin kalau buat yang omeprazolnya ya. Gimana teman-teman? Kalau ini tuh emang waktunya kita tuh emang agak telat sih ya tadi tuh mulainya ya. Nggak apa-apa, udah. Ya udah berarti langsung ke ini aja ya, kalau nggak ada lagi langsung ke penetapan masalah yang tadi. Kalau berarti mulai dari hipertensi tadi, hipertensi itu berarti di kandesartanya dikurangin dari 4 mg ya. Prosemidnya dinaikin jadi 80 ya tadi 80 mg. 40 mg dikali 2 sehari. 40 mg 2 kali sehari. Berarti amlodipinnya tetap dikasih. Terus kemudian untuk mualnya on-dance syndrome tetap 3 kali sehari. Amlodipinnya dihilangkan, moderator. Tadi dihilangin. Cuman
ARB sama diuretik loop. Obatnya amlodipinnya yang dihilangin, sorry. Terus untuk transfusinya tadi ini ya dikurangin berarti ya transfusinya. Kalau transfusi kayaknya kita belum nemu juga nggak jumlah yang sesuainya harusnya Iya, berapa. belum nemu. Oh, belum nemu. Tapi tetap Terus diberikan, untuk untuk transfusinya tetap diberikan. Oke, berarti tetap sama asam folat ya, gak jadi sama yang tadi yang Asam folat extra sama ini. belum tahu, mungkin tetap dipertimbangkan pakai juga, soalnya nggak ada efek ke CKD juga kan. Ya terus untuk hemodialisisnya ya tadi pertimbangan kita tuh dinaikin ya dari 3 sampai 4 kali ya seminggu. 3 kali seminggu. Terus untuk natrium bikarbonat tadi belum ya? Belum. Tapi aku mau nyampein sedikit. Ya udah sok, Nat. Biasanya kan kalau natrium bikarbonat kan dikasihkan karena ada indikasi asidosis. Nah, biasanya kan kalau indikasi asidosis kan biasanya kita tuh dapat data HCO3 kalau nggak salah. Iya, Kan di pasien kita kan di sini nggak ada data HCO3. Tapi mungkin kalau misal kita mau mengasumsikan kalau misal di asidosis, udah sesuai sih. Karena kan kalau misal natrium bikarbonat itu dosisnya tuh maksimal 6 gram per hari dan minimal 1 gram. Jadi masih masuk rentang kalau misal mau tetap dipakai gitu. Oke. Berarti gak ada masalah ya, Nat? Udah sesuai. Tapi NA-nya nggak overdose, nah. Gimana? NA bikarbonat, enggak kok kalau masih masuk rentang. Tapi sebenarnya tuh kalau misal aku baca lagi, kalau misal asidosis parah tuh dialisis tuh bisa memperbaiki kondisi asidosis. Dan juga kan mungkin kita juga tahu kan kalau misal kayak kalau ada gangguan elektrolit gitu kan, kalau misal ada pasiennya itu di hemodialisis tuh bisa teratasi, mungkin kalau inget Pak Dewa pernah nyampein kayak gitu, kayak koreksi elektrolit tuh bisa diatasin sama dialisis. Tapi kan masalahnya ini kan pasien kita kan udah dialisis lama, tapi waktu MRS kan ininya kan parameter-parameter ininya kan masih nggak baik. Berarti kan kalau kayak gitu mungkin bisa diasumsiin kalau misal dialisis itu tuh di pasien ini nggak memperbaiki kondisi ini kan. Ginjalnya. Jadi mungkin emang perlu terapi tambahan gitu loh selain dialisis. Jadi mungkin menurut aku udah tepat aja sih pakai NA-BICNAT 3x500. Oke. Oke, ada lagi ya. Kalau buat omeprazolnya tadi udah dibahas apa belum sih? Belum sih, tapi Yuliana NIM 061, kalau menurut saya, kan dosennya kan pernah bilang, itu tuh kayak terapi itu loh, profilaksis kalau di rumah sakit sih sebenarnya, soalnya kan obatnya banyak kan. Jadi mungkin dipertimbangkan tetap dipakai atau memang mau ganti sama yang H2L, yang ranitidin. Terus kalau yang ondansetron, anti-emetik kan mual muntah tuh kan pasiennya juga ada gejala mual. Mungkin tetap dipakai aja kali ya untuk ondansetronnya. Iya, udah. Terus mungkin ini udah mau selesai. Nggak apa-apa Kalau udah. secara ini harus ya. Mungkin kayaknya satu lagi yang belum dibahas kayak ini apa? Antibiotik ya kan, ini kan kalau misal dari data kayaknya tadi belum dibahas ya. Iya. Ini kan Belum. dari data kan dia infeksi. Ini kan dikasihnya ceftriaxone 1 gram 1 kali 2 vial. Mungkin kalau nggak keburu, mungkin nanti di luar forum dicari lagi. Ceftriaxone ada apa? Ada efek ke ginjal atau enggak, dan dosisnya udah tepat atau belum, mungkin seperti itu. Ceftriaxone bukannya dia ada interaksi ya sama golongan PPI. Nanti coba cari lagi deh. Tapi memang ceftriaxone tetap di antibiotik diberikan nggak sih? Dia leukositnya tinggi soalnya. Iya. Menurut aku nggak, kalau mau ngilangin juga kurang kuat alasannya apa gitu. Mungkin kalau misal Iya. Itu masih ingat nggak kemarin Komdis itu obat antibiotiknya ceftriaxone bukan sih? Iya.
Nah, berarti cefazolin ya? Iya. Cefazolin itu Cefazolin. golongan Satu golongan nggak sih? satu sama golongan ceftriaxone? kan? Heeh. Berarti ada kayaknya harus ada pengurangan dosis. Iya, di overdose ya berapa kali sehari gitu. Tapi Kalau kalau cefazolin kemarin kan 0,5 satu kali. Iya. Enggak, iya benar dua kali. 0,5. 0,5 2 kali sehari. Tapi nggak Tapi tahu nih aku- ceftriaxone. Tapi Gimana? aku lihat tadi yang ceftriaxone tuh nggak ada buat kayak ginjal gitu, nggak ada. Tapi mungkin nanti bisa dicari lagi sih. Di DIH nggak ada? DHI Iya, atau makanya kemarin di DIH ya? Iya, di kalau DIH cefazolin itu di CKD kan tinggi-tinggi gitu. Mungkin Ya, nanti udah, Bu. dicari lagi guys. Oh, Moderator iya, waktunya udah habis. Ya udah, mungkin yang belum fix sekarang bisa dicari lagi ya, ntar untuk DRP-nya kan udah ada dapat beberapa ya, tadi bisa dituliskan ntar. Mungkin untuk diskusi sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.